antara ironi sama lucu banget gitu ya. Masa Pak Dirjennya bisikin menteri, bahkan ya kan, kemudian tiba-tiba dia nggak kena, kan sebenarnya ini lucu dan sebenarnya nggak masuk akal. Nggak, jangan-jangan Jadi ada jaringan lain. Betul, jangan-jangan itu tidak tunggal ya, artinya di luar Dirjen dan 3 tersangka lainnya, jangannya ada banyak pemain tuh. Kan secara tanda kutip kalau kita lihat dari rapat dengar pendapat itu, kepercayaan diri Dirjen memberikan informasi kepada menterinya, Pak akan ada tersangka gitu. Saya membayangkan sebenarnya dia mungkin punya peta juga nih, ada pelaku lain yang juga terlibat dalam kasus ini, tapi dilala malah dia duluan yang kena. Di sini rasa-rasanya KPK mestinya sedikit kecolek ya. Nah gitu kan, kecolek gitu. Jadi mestinya ya kita berharap KPK bisa lebih bersinergi lah. Gitu. Dari pengalaman yang ada, pasti banyak orang-orang yang masih penyediaan di luar yang bisa diajak kerjasama, memperkuat agar masyarakat teman-teman melihat ini sesuatu yang sangat serius. Dan kan korbannya di mana-mana udah. Yang menikmati banyak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Buka Kartu. Nah, sekarang kita mau ngebuka kartu yang baru kartu-kartu permulaan, belum kartu asnya kayaknya gitu ya. Kita mau bicara soal dalam tanda petik dulu kali ya, biar aman nih. Ini agak-agak ini nih, takut pinggir jurang nih. Dugaan mafia minyak goreng gitu ya. Bersama saya ada Pak Adnan Pandu Praja sama Buya Eson, Bang Eson. Bapak-bapak, apa kabar? Baik. Kita ngobrol-ngobrol aja nih, Pak Adnan, Bang Eson, karena publik rasanya kaget berkali-kali ya. Pertama kan beberapa waktu lalu kaget kelangkaan minyak dulu nih. Wah susah, tiba-tiba ada, mahal banget, begitu kan. Tiba-tiba itu masih rame, Dirjen Kementerian Perdagangan kena. Nah, yang membedakan talkshow ini dengan talkshow lain, sebenarnya kita berharap nggak ngomongin peran apa, kemudian berbuat apa, dan hukumannya apa. Kalau bisa lebih dari itu, Pak Adnan atau Bang Eson. Kalau bisa kita juga melihat misalnya akar masalahnya ada di mana sih sebenarnya, gitu kan. Kemudian sisi lainnya misalnya, apakah tidak hanya orang, korporasinya bisa dijerat nggak gitu, agar ada efek jerah yang lebih luas misalnya. Kemudian mungkin hal-hal lain yang sifatnya lebih fundamental. Jadi kita berharap ini jadi insight gitu buat yang nonton, nggak sekedar ada di permukaan. Siapa yang mau sharing dulu? Mungkin Pak Adnan. Apa pandangan Bapak soal ini? Saya setuju ya. Bikin kita kaget, yes. Yang lebih kaget lagi tentu tersangkanya, karena dia kasih tahu menterinya bahwa ada tersangka. Dia yang jadi tersangka. itu unik gitu. Speechless. Menurut saya ini menarik ya. Sebenarnya kan, ya karena saya mantan KPK, yang saya merasa bahwa di sini kerjaan gue nih, gak gitu kira-kira. Gitu. Mereka sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi begitu kejaksaan mengambil sikap seperti itu, ya kita bersyukur masih ada penegak hukum yang secara serius menangani masalah yang meresahkan masyarakat. Gitu. Kita bersyukur masih ada kejaksaan. Walaupun kalau ini tidak dikawal dengan ketat, ya kita bisa debak ya akan kemana larinya. Karena itu ya pengalaman saya di KPK dan Kompolnas memang masyarakat perlu mengawal sehingga mereka kerja lebih serius. Gitu. Pertanyaan pertama tentu apanya dia aja, apa ada yang lain. Sementara kita tahu se-Indonesia menderita karena tindakan koruptif ini kayak gitu. Untuk itu tentu perlu didalami lagi. Kayak misalnya gini, ada yang menurut saya aneh. Kok komisaris yang kena, direksinya kemana? Komisaris melakukan hal-hal eksklusi kok gitu ya? yang kena, direksinya kemana gitu loh. Kan itu pertanyaan. Jadi di kasus yang mafia minyak goreng ini kan ada 4 tersangka ya. 1 dirjen, kemudian 3 dari swasta. Tadi seperti Pak Adnan bilang. Ada yang jabatannya komisaris utama, ada general manager, ada senior senior manager gitu ya. Tadi seperti Pak Adnan bilang, masa ya
hanya level yang ini aja ya bahasanya. Yang kan dari segi korporasi agak aneh. Agak aneh. Kok Komut yang kan dia kerjanya menasihati, mengawasi dan menasihati. Jadi dia bukan tindakan eksekutorial, yang eksekutif direksi. Sementara yang namanya minyak goreng itu kerjaan direksi, tanda tangan, billing segala macam. Jadi saya pikir ini adalah mungkin kita berbaik sangka aja. Okay. Kejaksaan mengambil sikap mana yang ada bukti awal diumumin dulu. Saya percaya masih masuk ke manajemen karena nggak mungkin Komut doang. Bubur panas dimakan dari pinggir. Iya betul. Tapi kalau dia punya lobby doang dan transaksi di PT lain ceritanya. Kan ini kita bicara minyak goreng kan produk PT dan itu hasil dari pekerjaan manajemen bukan pekerjaan komisaris. Gitu. Jadi pertanyaan besar mudah-mudahan akan sampai ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ini menyangkut Dirjen Perdagangan Luar Negeri, berarti ada kaitan dengan luar negeri. Dari awal sebaiknya kerjasama dengan instansi terkait yang punya jaringan di luar. Jangan bicara ego sektoral. Libatkan KPK dan kepolisian. Pengalaman saya di KPK, kerjasama antara lembaga anti korupsi itu lebih manjur ketimbang dengan lembaga lain. Saya kan di Kompolnas, saya tahu gimana. Yang nangkep Anggodo siapa? KPK. Semua yang luar negeri KPK ya. Memang pas KPK. Maka libatkan KPK. Gitu. Jadi KPK nggak ditinggal dalam konteks kasus ini. Makanya jangan ada ego sektoral. Ajak semua terlibat. Gitu. Kalau sudah masuk ke ranah luar negeri, lebih gampang rasanya. Artinya tidak sulit untuk bisa mengungkap yang dalam negeri. Karena kalau dalam negeri doang akan bisa dikendalikan. Kalau punya luar negeri kan pasti ada aliran dana, full the money ya. Nah, sebenarnya pasti akan melibatkan banyak lembaga anti korupsi di lembaga kemenangan luar negeri akan bisa lebih ketahuan siapa yang mendapat manfaat dari kasus ini. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang agak penting menurut saya adalah kita kan tahu ini kan bukan cuma pekerjaan satu dua orang, sistemik. Karena sistemik maka kita mesti lihat akar masalah. Udah benar tuh kejaksaan mengungkap dari pinggir ya dari pihak yang menerima itu udah benar. Artinya mudah-mudahan setelah ini akan ada banyak episode lain yang lebih transparan. Nah, jadi tapi kalau kita lihat dari sisi teori ada yang namanya triangle fraud, segitiga kecurangan. Itu diawali dari ada pressure atau ada situasi di mana ada peluang yang melebihi kebiasaan. Nah, rupanya para pengusaha ini melihat ini ada peluang nih. Itu pressure, triangle pertama. Kemudian triangle keduanya ada sistem yang lemah. Nah ini bisa pencegahan di sini. Baru angle yang ketiga adalah argumentasi. Bisa saja ini macam-macam alasannya yang bisa dibangun dari sistem yang lemah. Ini menurut teorinya. Nah, menurut saya dalam kaitan ini selain mencari siapa pelakunya dan sebagainya, jangan lupa perbaiki sistemnya agar nggak terjadi lagi, tidak terulang karena sistemnya diperbaiki. Gitu. Bicara sistem bicara peranan inspektorat. Gitu. Kalau bicara di kementerian, ya tentu saja dirjen. Bicara di perusahaan, tentu saja SPI atau inspektorat internal audit. Gitu. Bicara ini semua, ada sistem manajemen anti penyuapan yang sudah standar internasional. Ini jagonya Mas Eson. Dia punya visi. 37001. 371. Pemerintah sudah mengadopsi itu. Itu Pak Jokowi membuat kepres. Dan Menek BUMN sudah mengendorse menjadi mandatori bagi BUMN. Jadi kalau membuat sistem pencegahan di semua kelembagaan, pakailah ISO 37001. Gitu. Jadi udah nggak usah nyari-nyari. KPK juga punya, tapi kayaknya level di bawah itu. Tapi pakai ini. Gitu. Ini bila bicara mengenai sistemnya. Gitu. Yang nggak kalah penting adalah di sini rasa-rasanya KPK mestinya sedikit kecolek ya. Nah gitu kan. Kecolek gitu. Jadi mestinya ya kita berharap KPK bisa lebih bersinergi lah. Gitu. Dari pengalaman yang ada, pasti banyak orang-orang yang masih
penyediaan di luar yang bisa diajak kerjasama, memperkuat agar masyarakat benar-benar melihat ini sesuatu yang sangat serius. Kan korbannya di mana-mana udah. Iya. Yang menikmati banyak banget. Gitu. Tadi logika dasar yang Pak Adnan sampaikan di awal aja itu udah aneh pertama ya, maksudnya komisarisnya doang yang kena, eksekutif lain di perusahaan swasta ini belum, itu satu hal. Terus kedua, kan apa ya, antara ironi sama lucu banget gitu ya, masa Pak Dirjennya bisikin menteri, bahkan ya kan, kemudian tiba-tiba dia nggak kena, kan sebenarnya ini lucu dan sebenarnya nggak masuk akal. Nggak, jangan-jangan sebenarnya ada jaringan lain. Betul, jangan-jangan itu tidak tunggal ya, artinya di luar Dirjen dan 3 tersangka lainnya, jangannya ada banyak pemain tuh. Kan secara tanda kutip kalau kita lihat dari rapat dengar pendapat itu, kepercayaan diri Dirjen memberikan informasi kepada menterinya, Pak akan ada tersangka gitu. Saya membayangkan sebenarnya dia mungkin punya peta juga nih, ada pelaku lain yang juga terlibat dalam kasus ini, tapi dilala malah dia duluan yang kena gitu ya. Itu juga jadi apa, kita misteri antara ironis tapi juga mau ketawa gitu ya. Agak susah juga. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya kalau dilihat dari kasus ini ada beberapa hal yang mungkin perlu dilihat. Pertama adalah ini sebenarnya pertanyaan masyarakat adalah sebenarnya siapa sih yang diinformasikan oleh Dirjen itu? Ya. Pemainnya siapa? Itu kan belum. Atau misalnya dari internal Kemendak ini siapa yang kena? Itu kan belum. Gitu kan. Jadi ini juga jadi pertanyaan kan, waktu ada rencana mengumumkan tersangka kasus skandal minyak goreng, tapi kan ditunda tuh, nggak dibatalkan kan. Nah, itu yang pertama. Jadi PR-nya belum selesai sebenarnya. Jadi kasusnya yang dilaporkan Dirjen Kemendak, PLN Kemendak sendiri belum selesai. Kemudian yang kedua, itu kasus yang melibatkan Kemendak tadi dan 3 tersangka yang lainnya. Itu kan pertanyaan seperti yang juga sampaikan Pak Adnan, mereka-mereka ini yang swasta itu kan bukan pengambil kebijakan, pengambil keputusan, bukan. Artinya ada sebenarnya masih ada aktor lain tuh yang harusnya dijerat gitu oleh KPK. Makanya banyak tuntutan dari masyarakat, semua pihak bahwa kasus ini, kejaksaan ya, khusus untuk kejaksaan. Jadi nggak sekedar bongkar, Om. Tapi juga nuntaskan. Kalau sekedar bongkar kan ada asumsi 4 udah selesai dah, cukup. Tapi kan yang harapan kita adalah ungkap siapapun aktornya gitu ya, baik yang melibatkan di internal Kemendak maupun juga pihak swasta. Dan kemudian juga ada tuntutan juga, emang hanya individu aja, korporasi sebenarnya bisa apa enggak sih gitu. Nah, padahal di Undang-Undang Korupsi jelas menyebutkan bahwa subjek tindak pidana korupsi itu tidak hanya orang, tapi adalah korporasi. Jadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199/2001 itu jelas menyebutkan bahwa korporasi itu bisa dijerat dalam kasus korupsi kalau dia bertindak untuk atas nama korporasi. Jadi sebenarnya dia bisa diproses tuh. Cuman memang bedanya dengan misalnya pelaku pidana yang orang, dia nggak dipenjara, tapi misalnya dia didenda, kemudian ada pidana tambahan misalnya membayar uang pengganti, kemudian ada penyitaan, pembekuan aset, perampasan harta kekayaan dan sebagainya. Pembukuan sementara, pencabutan izin kalau nggak salah ada deh. Iya, pembukuan izin ada juga. Jadi bukan penjara, tapi itu bentuknya adalah denda dan juga pidana tambahan di luar penjara. Nah, sebenarnya itu yang kemudian kita dorong tuh. Kenapa tidak hanya bicara soal orang tapi juga korporasi ini? Itu pertama untuk memberikan efek jerah, Pak. Jadi memberikan efek jerah tidak hanya pelakunya, tapi juga korporasinya, dan juga sebenarnya pesan nih buat pelaku-pelaku produsen-produsen minyak goreng yang lain untuk nggak lakukan hal yang sama. Kan tadi Pak Tan singgung soal aspek pencegahan ya. Jadi ada dua hal yang harus dilihat, aspek penindakan, pencegahan. Jadi kalau penindakan itu juga tidak dituntaskan, saya pikir juga aspek pencegahannya bisa jadi juga akan terganggu nih. Karena tanda kutip agak susah bicara tadi melakukan pembenahan di perusahaan kalau sebenarnya pemainnya masih ada nih. Yang misalnya orang tanda kutip mungkin mafianya masih bercokol di situ. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh penegak hukum gitu, untuk bicara soal aspek penindakannya. Kemudian yang kedua bicara soal pencegahannya tadi tuh di internal Kemendak, ini harus jadi konsen nih, Bos. Karena kalau nggak dilakukan proses perbaikan, nah ini akan muncul serupa nih kejadian-kejadian yang berulang kan. Kita nggak berharap kasus ini berulang. Nah, kenapa misalnya juga isu soal korporasi menjadi konsen gitu ya, perlu menjadi perhatian. Karena memang begini, di luar negeri itu sebenarnya isu soal menjerat korupsi korporasi itu bukan satu yang langka, sebenarnya udah banyak gitu ya.
ada beberapa kasus, saya ambil contoh misalnya ada kasus misalnya perusahaan pemasok senjata ya, ada Smith and Wesson gitu ya. Kemudian ada perusahaan energi besar Alstom sama Marubeni yang itu didenda gitu ya. Sangat besar, jutaan dolar gitu, karena dia melakukan tindak pidana penyuapan terkait dengan ini. Nah, begitu juga sebenarnya di kasus-kasus pidana di Indonesia sebenarnya juga sudah ada tuh. Jadi kenapa dorongan kasus ini juga perlu memperhatikan aspek korporasi atau perusahaannya? Karena presidennya sudah ada di Indonesia 2010 sudah dimulai. Kemudian KPK sudah mulai menjerat pelaku korupsi korporasi setelah 2017 ya. Bukan barang baru lah. Bukan barang baru gitu. Dari catatan misalnya visi integritas paling nggak udah ada 25 nih korporasi yang dijerat dalam kasus korupsi itu. Ada yang ditangani oleh kejaksaan, kepolisian, sama KPK. Nah, penghukumannya juga lumayan Mas Imam. Jadi misalnya ada kasus misalnya swasta gitu ya, konstruksi ini terkait dengan waktu kasus Najarudin, dia terbukti melakukan tindak pidana, korporasinya didenda hampir 700 juta, bayar uang pengganti hampir 80 miliar. Kemudian dia dihukum untuk selama 6 bulan tidak boleh ikut tender pemerintah. Jadi upaya-upaya untuk membuat jerah pelakunya sebenarnya penting nih dilakukan oleh juga penegak hukum. Jadi tidak hanya berhenti di tersangka individu gitu ya atau subjek orang, tapi korporasi juga sebaiknya juga harus dilihat. Karena kembali ke korporasi. Jadi memang kalau ini skalanya besar dan sistemik nggak akan mungkin tanpa libatkan korporasi sebagai tersangka. Akan mungkin. Produknya produk korporasi. Yang mendapat benefit korporasi. Iya. Pasti. Maka nggak mungkin nggak. Nah karena itu menurut saya masalah menunggu nih. Bakal kemana larinya ini? Yang karena kalau ke situ nggak gitu? Nah, ke situ korporasi ya. Siapa yang mau? Kedua, karena kita selalu bilang oligarki. Ini kerjaan oligarki bukan sih? Itu pertanyaan masyarakat. Kita taunya oli samping. Oli bekas. Oli bekas. Masa nunggu nih? Siapa oligarki yang disebutkan oligarki? Yang ini bukan sih? Karena kan tata kelola bisa bilang tata kelola barang-barang ini kan terbatas ya Pak ya. Pemain besarnya itu dikit ya. Iya. Kita masih agak-agak dekat-dekat dengan kasus ini lah. Soal kuota sampai impor yang gitu kan. Ya. Itu agak juga tadi seperti Anton bilang, ini bicara soal kuota, bicara soal diskresi. Jadi ya kalau tanpa terkontrol, dia suka-suka tuh. Ngeri. Dan bukan celaka ya, saya nggak tahu. Isunya itu kan dia mainannya mungkin hitungannya kayak kilo. Per kilo itu dia ngambil berapa 1.000, 2.000, tapi kan ke kilo ya. Iya. Belum tontonan ya. Nah, begitu juga mungkin di kasus yang izin ekspor CPU ini gitu ya. Jangan-jangan dia mainnya apa? Jangan-jangan liter gitu. Atau mililiter gitu. Ya itu. Jadi masyarakat menunggu nih. Bagaimana sih aparat Abgakum memilih korporasi? Korporasi yang mana? Ya. Dan bagaimana cara proses penuntutannya? Memang di dalam Perma 13 2016 diatur mengenai bagaimana memilih korporasi. Walaupun ada juga klausul-klausul yang menjadikan dia terkecuali atau bisa menjadi shield ya, menjadi pelindung. Kalau dia sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan antara lain ya, ada 3 ya. Sistem anti suap, risk management dan compliance. Kalau dia sudah pakai ini, korporasi dibebaskan dari dikecualikan menjadi tersangka. Nah, kementerian-kementerian kita rata-rata udah punya 3 itu nggak Pak? Itu dia. Ini kan justru aturannya bunyi begitu. Saya nggak yakin karena pasti ini belum. Tapi jangan sampai ini cuma dijadikan formalitas. Ya. Iya, oke. Gitu. Jadi tadi menambahkan Pak tadi singgung soal Perma 13 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung itu menyebutkan ada 3 syarat gitu ya bahwa korporasi ini bisa dijerat termasuk dalam kasus korupsi. Pertama dia terlibat dalam kasus korupsi itu. Jadi memperoleh keuntungan dari masuk nih kriteria ini. Betul, dari tindak pidana korupsi yang dilakukan. Kemudian yang kedua dia membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi nah ini yang ketiga itu membawa kepentingan korporasi. Terakhir adalah dia tidak melakukan tadi seperti Pak Tan bilang upaya-upaya pencegahan tuh. Jadi kalau tidak ada upaya pencegahan tadi termasuk sistem-sistem yang dibangun ya, manajemen risiko, anti penyuapan yang dibangun, ini
si perusahaan bisa dijerat nih dalam kasus korupsi. Sebenarnya tinggal checklist aja ya. Nah, Ya kan, sebenarnya itu checklist ini bisa. Jadi tadi. kalau ini perusahaan untung apa enggak gitu, biarin atau enggak gitu ya, membawa kepentingan perusahaan atau enggak, dia punya sistem pencegahan atau enggak. Kalau semua itu terpenuhi gitu ya, si korporasi sebenarnya mau nggak apa cepat lambat harusnya bisa diproses tuh ke tingkat penyidikan. Jadi nggak hanya pelakunya aja kan, kalau orang kan enak aja tuh dia dikorbankan, misalnya komisaris, general manager dikorbankan, hanya dia aja. Tapi perusahaannya aman ya, bukan itu yang seperti yang kita harapkan. Iya. Lagi kalau di checklist masuk tuh. Iya, jadi saya ini masyarakat menunggu nih. Masyarakat kayaknya tuntas. Gitu. Kan kita udah tahu ini pasti melibatkan lebih dari satu korporasi karena di mana-mana kan. Jadi itu. Nah, yang nggak kalah penting adalah kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, tadi dia menyebut mengenai implementasi Foreign Corrupt Practices Act ya, undang-undang anti korupsi di Amerika. Itu putusan hakimnya juga mewajibkan korporasi untuk memiliki Certified Compliance Officer. Ada putusan yang sifatnya bukan penghukuman terkait dengan materi dan tapi juga mewajibkan korporasi membangun sesuatu. Nah, jadi selain menghukum denda, ada upaya perbaikan yang ada perbaikan, pencegahan. Mestinya nanti hakim juga memutuskan agar perusahaan membangun ISO anti swap, SMAP atau apa itu perlu untuk membuat ini menjadi tuntas. Agar nggak cuma bicara mengenai kasusnya, tapi juga pencegahannya. Gitu. Kalau ada hakim seperti itu, semua juga pasti akan mendukung. Jadi bukan cuma eksekutif, yudikatif juga menerapkan itu. Ini enaknya kita punya kanal media sendiri nih Pak. Jadi kita bisa ngobrol begini nih. Kadang-kadang kan kita tahu ya obrolan kayak gini cuma berhenti sampai kehebohan tertangkapnya orang segala macam. Sekarang kan kita bisa bilang pencegahannya nggak kalah penting karena setelah misalnya kena tobat apa enggak gitu ya kalau pembahasan kita sebelumnya ya. Kan kita maunya tobat ya Pak ya. Jadi kalau bicara mengenai pertobatan itu bukan yang tadi ya. Iya tadi. Gini menurut saya. Kalau kita mau tuntas ya. Pertama dia diwajibkan menerapkan SMAP. Oke. ISO 3721. Kan itu ada sistem yang sudah standar internasional yang bisa dipantau implementasinya. Dipantau. Ada lembaga eksternal yang memantau implementasi ISO itu yang namanya lembaga sertifikasi LS. Ada banyak itu. Itu memantau ini bagaimana penerapannya sehingga ini akan menjadi proses perbaikan karena dia plan, do, check, act. Direncanakan dimulai dengan bribery assessment terhadap risiko suap, kemudian diketahui di mana tingkat kelemahan dan bolong-bolongnya diperbaiki, orangnya diakses dan sebagainya, dijalankan. Jadi plan, do, check, udah jalan belum? Apa yang perlu diperbaiki? Baru act. Nah, sistem ini bagus, plan, do, check, act. Sudah dipakai di mana-mana. Nah, jadi kalau sampai pengadilan memutuskan agar perusahaan menerapkan sistem anti penyuapan 37001 ISO itu sudah diharapkan akan bisa tuntas karena pertama dia menerapkan sendiri, ada kompetensi mesti dibangun. Ini ada lembaga independen yang mereview. Ini lain lagi. Jadi kalau itu diterapkan, ya kan sangat bagus. Dan ini menurut saya agar bisa menjadi pembelajaran bagi kota-kota lainnya, agar kementeriannya juga pakai ISO itu, lembaga-lembaga yang memanfaatkan itu juga pakai ISO itu. Kalau semuanya pakai ISO, akan bersih negara ini. Iya ya, berarti di keping mata koin yang lain kalau kita bicara ini, ada cerita kita belum tuntas sih waktu itu ya. Misalnya kuota ekspor daging sapi misalnya. Ya karena kita nggak nyasanya tuntas, ya berulang ya. Ya kan, kalau tadi yang Pak Adnan sampaikan itu benar-benar jalan ya, istilahnya lembaganya juga diperbaiki, sistemnya diperbaiki, diawasi secara independen. Mungkin ya kecil kemungkinan kan, ruangnya, celahnya semakin dikit. Iya. Kan kalau kita belajar dari GCG-nya pemerintah, Kementerian BUMN punya GCG. GCG itu apa Pak? Good Corporate Governance. Oh ya, netizen nggak tahu. Iya. Kalau Mas Eson sih kelihatannya tahu Pak. Tapi karena dia tidak ada sanksi yang lebih konkret, dia kan nggak jalan. Gitu. Karena yang ada dipakai untuk mengukur kinerja korporasi gitu.
Tapi udah itu seperti itu keadaannya. Tapi SMAP menurut saya perlu diikuti dengan sanksi. Ketika kemudian diabaikan atau dijadikan hanya formalitas saja dan ada catatan penting dari reviewer, ada sanksinya. Nah itu bagus. Tanpa ada sanksi kita nggak akan ada efeknya. Karena GCG sudah ada di dalam peraturan investasi kita tahun 2007, undang-undang investasi kita. Gitu. Ada perusahaan PMA harus menerapkan GCG dengan GCG. Dan di pasal lain ada sanksinya. Kalau tidak menerapkan, termasuk pencabutannya. Kan udah seperti itu. Tapi tidak pernah ada yang jadi korban karena apa? Tidak ada permen pelaksanaan dari undang-undang ini. Jadi nggak ada keseriusan political will untuk menerapkan GCG yang baik. Nah, belajar dari ini, apalagi negara kita sedang carut-marut saatnya kita memperbaiki dan membangun, maka penerapan ISO khususnya apabila hakim mewajibkan, kalau enggak ya saya nggak tahu ya, atau kementeriannya berusaha memperbaiki dengan sistem itu, saya yakin akan lebih baik. Jadi ini pesan penting buat Pak Lutfi. Kan dia ini jadi sorotan publik. Ya. Mari Pak Lutfi ikut ISO. Teman-teman visi bisa men-training mereka. Gitu. Ya, kalau yang terjadi kan begini, kalau di Kementerian BUMN itu kan ada tuh apa kayak instruksi atau surat edaran Menteri BUMN ya mewajibkan BUMN untuk menerapkan ISO 3701 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Nah, kalau nggak dilaksanakan semacam ada penilaian nih khusus nih buat direksinya gitu ya. Nah, sayangnya ini tidak berlaku untuk pemerintah secara umum. Jadi misalnya yang terjadi adalah ya ini kayak sifatnya sukarela, mau bikin boleh nggak bikin boleh. Nah, pemerintah juga saya bilang bisa dikatakan hanya terpaku pada isu soal ada WBK wilayah bebas korupsi, WBB wilayah bebas melayani gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau itu dilengkapi dengan tadi sistem-sistem pencegahan anti korupsi, sistem pencegahan anti suap itu sebenarnya juga satu yang cukup melengkapi ya, artinya komplementer dan bisa melengkapi. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sejumlah kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, itu kan mayoritas sebenarnya kasus korupsi terkait dengan penyuapan, mulai dari kementerian, kemudian juga termasuk di swasta itu rata-rata kasus suap. Jadi kasus-kasus yang terkait dengan isu bergaya keuangan negara sebenarnya persentasenya nggak terlalu banyak kalau di KPK. Bedanya kalau kasus ditangani oleh. Nah, kebayang di saya sebenarnya misalnya gini, ini presiden paling tidak dia bisa instruksikan tuh semua kementerian untuk menggunakan sistem manajemen anti penyuapan. Wajib gitu. Memperkuat misalnya pengawas internal atau inspektorat gitu, agar kejadian tidak terulang tuh. Kalau kejadian ini terulang, ya saya pikir ini satu sistemnya gagal kan. Dan kemudian yang kedua, kalaupun penerapan SMAP ini berhasil, ini kan sebenarnya juga menaikkan citra pemerintah dan kementerian. Betul. Jadi ya satu sisi dia terhindar dari kasus korupsi, kemudian citra dia juga cukup baik karena orang masih dalam kasus ini orang masih melihat ini sebenarnya kementerian ini serius nanti berantas mafia minyak goreng gitu ya, Kementerian Perdagangan ya. Dan kemudian yang kedua, lalu langkah pencegahan lo apa gitu? Itu nggak pernah muncul tuh, dan juga dari kementerian sendiri nggak pernah bicara soal itu. Nah kalau ini terjadi gitu ya, publik agak pesimis nih ya, nanti bakal terulang lagi nih seperti itu. Ini yang kemudian coba kita cari jalan keluarnya gitu. Jadi kalau ada tadi Pak Adnan bilang kata kunci sebenarnya ada di top levelnya, top pimpinannya. Jadi kalau Pak Menterinya juga tidak punya konsen itu ya udah walau-walam tinggal menunggu jatuhnya aja gitu. Ini kalau meme di WhatsApp nih, bro, itu lo pasti udah pernah lihat. Kalau gue pimpinannya lantik. Jadikan komisaris. Bismillah komisaris. Gue taruh di KSP entar. Nah, kalau nyambung ini ya, memang saatnya tepat terutama ke perdagangan untuk menerapkan ISO anti suap di bidang kuota yang rentan lagi rame ini. Dengan demikian semua kementerian ada kuotanya, tolong deh ikut ISO. Iya dong. Kedua, pengadaan yang paling beresiko rentan terhadap suap. Ya, ketiga, inspektorat, karena di sinilah sebenarnya kunci reformasi kementerian di inspektorat. Diberdayakan inspektoratnya. Gitu. Itu ya jangan sampai ini lembaga buangan. Gampang aja. Kasus di Kemendak,
Pertanyaannya, inspektorat kerja apa? Kok bisa bobol tanda kutip ya? Kalau nggak ada temuan ya memang nggak kerja apa-apa. Gitu. Tapi emang isu klasik di inspektorat tuh bukannya masih terus ada ya Pak? Soal tadi SDM-nya biasanya bukan SDM terbaik. Terus soal, ya, makasih Bapak udah mengutarakan tugas Pak. Terus apa namanya? Ada yang bilang jeruk makan jeruk nggak mungkin. Terus levelnya cuman tingkat eselon berapa sih sekarang? Ya nggak salah, tetap aja itu satu ada. Dan yang terakhir jangan lupa inspektorat itu kan sifatnya memberikan rekomendasi ya. Nah iya. Jadi keputusan akhirnya ada di pimpinan. Nanti itu kalau pimpinannya juga nggak gitu? Nggak tadi tidak punya komitmen atau justru jadi bagian masalah, ya melempem inspektorat. Ada yang bilang nih kayak kerupuk dikasih air gitu ya, jadi melempem. Empatan belum selesai. Karena itu di Amerika, reformasi di Amerika, kalau kita 98, di Amerika itu ketika terjadi skandal Watergate, yang direformasi lahirnya undang-undang FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, 1. Kemudian ada lagi undang-undang memperbaiki peran Inspektorat Jenderal, IG. Jadi IG di Amerika tuh sebelum reformasi kayak kita, di bawah eksekutif. Setelah reformasi dia lepas, dia di bawah presiden langsung. Oh, inspektorat di bawah presiden langsung. Bertanggung jawab pada presiden. Diangkat oleh atas persetujuan Senat sama presiden. Wow. Dan dia seumur hidup. Satu orang. Gitu. Karena emang sangat kompetensinya sangat berat gitu. Anggaran dari presiden, bertanggung jawab presiden, berarti dia bukan di bawah kementerian. Walaupun secara struktur di bawah kementerian. Tapi keren banget tuh Pak ya kalau bisa begitu ya. Sebenarnya kita sudah seperti itu. Draftnya. Draftnya. Pada saat undang-undang ASN dibuat, bersama dengan itu ada draft perbaikan Inspektorat Jenderal. Tapi karena memang politikalnya nggak ke sana, ya ini ya masuk kotak. Yang jadi yang ini. Padahal keren banget itu ya Pak. Saya kebayang tuh bagus banget. Jadi masih banyak orang baik di negeri ini bikin draft. Masih baik. Kita berprasangka baik aja. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Ada banyak contoh, ada segala macamnya, dan BPKP sangat banyak orang bagus di BPKP yang bisa duduk di sini secara benar. Iya, Pak. Iya. Jadi sebenarnya cuma butuh. Iya, betul. Wah, tuh balik ke premis Bapak di episode sebelumnya. Iya, betul. Pilih orang baik. Iya, betul. Di tempat. Dengan track record yang baik. Dengan track record. Tidak sekedar baik ya, Pak. Track record, karena kalau saya kan panitia seleksi pejabat-pejabat penting dan direksi komisaris. Kalau saya bicara integritas, kan itu menjadi pertama dia masih berintegritas. Apa ukurannya? Track recordnya baik. Kalau track record tidak baik, tidak ada jaminan dia akan menjadi baik. Gitu, itu baik. Makanya hati-hati. Jangan saya punya track record yang jelek. Tuh Pak Eson. Mana tahu Pak Eson mau dilantik. Gitu. Kalau nggak punya track record, saya bilang, apakah saya bisa berkesimpulan bahwa Anda punya integritas belum pernah dibuktikan pembuktiannya belum pernah ada. Langsung lemas. Oke. Kita yakin kasus ini atau kita berprasangka baik, kasus ini masih terus bergulir, masih terus didalami oleh aparat penegak hukum, dan memang tugas kita civil society yang mendukung itu ya Pak ya, makanya kita ngobrol gitu kan hari ini. Yang pasti visi mempunyai tim yang kuat untuk bisa menerapkan SMAP dimanapun. Ya. Dan itu ya sebenarnya kan selaras ya dengan upaya pemerintah yang mengedepankan pencegahan gitu ya kan. Setuju. Iya kan, kalau benar-benar serius ya ayo gitu. Jadi SMAP itu sebenarnya salah satu sistem yang dianggap efektif ya saat ini, karena dia tidak hanya bicara, dia adalah mendeteksi, kemudian mencegah sama menindaklanjuti laporan terkait dengan isu penyuapan tuh. Jadi kalau sebenarnya dilakukan secara benar, itu sebenarnya cukup efektif untuk berantas korupsi atau suap di lingkungan. Tapi juga ingat juga, jangan sampai proses-proses implementasinya itu dia asal-asalan gitu ya. Karena kan ada juga muncul soal yang penting gue dapat ISO-nya. Dan celakanya itu sempat juga muncul di marketplace tuh. Jadi jual beli ISO tentang sistem manajemen penyuapan cuma 8 juta bisa kebeli. Bukan lo yang jual kan? Padahal kita ya tadi ini tidak hanya bicara soal di atas kertas ya. Jadi yang mau kita dorong adalah membangun budaya anti korupsi, anti penyuapan. Jadi bukan hanya bicara soal
sekedar dapat ISO kemudian selesai begitu aja dan kembali ke habitat lama yang buruk. Mudah-mudahan didengar sama pemerintah gitu ya. Ini kan saran yang konstruktif gitu ya. Kita nggak hanya bicara ansih soal kasusnya, tetapi perbaikan ke depannya kan harus direncanakan. Dan saya juga mungkin salah satu orang yang percaya hal-hal kayak gini ada juga yang nganggap remeh, Allah nggak ada yang nonton Allah. Tapi kan bangunan rumah kan dimulai dengan satu persatu batu kan. Nah, ini yang kita lakukan ya, terlepas nanti berapa yang nonton atau segala macam, kita berharap yang terbaik kan untuk bangsa ini. Terakhir soal minyak, ada yang ingin komentar nggak sebelum kita udahan? Ada yang mau ditambah, Pak Atan atau? Ya, kalau bicara soal tadi ada dua aspek. Pertama penindakan, pencegahan. Penindakan ya harapan kita kasus ini tidak hanya sekedar dibongkar, tapi dituntaskan. Siapapun yang diduga terlibat gitu, harus diproses tuh, termasuk kalau korporasi atau perusahaan yang terlibat diproses. Di luar itu mungkin ada kasus-kasus yang lain yang juga harusnya jadi prioritas penanganan kasus ini oleh penegak hukum. Kedua, aspek pencegahan jangan lupa bahwa ya jangan hanya berharap atau menunggu dari proses penegakan hukum, tapi di internal perusahaan dan kementerian perlu melakukan upaya-upaya pencegahan nih agar kejadian ini tidak berulang di masa yang akan datang. Setuju. Pak Atan ada nggak terakhir mungkin? Yang paling signifikan dari yang kita bicarakan adalah apabila putusan pengadilan mewajibkan korporasi membuat sistem anti penyuapan dan lain, itu sebuah terobosan besar. Ya, betul. Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ya. Belum pernah ada. Wah, dan ada yang nonton nih dari Yudikatif. Iya, itu yang paling penting menurut saya. Dan kedua, semua kuota-kuota yang ada di kementerian itu sebaiknya menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sebagai pencegahan agar nggak turun lagi seperti ini. Keren. Ayo sama-sama kita cetak sejarah gitu ya. Ini sejarah nih Pak kan. Segitu kita upload selamanya di YouTube gitu kan. Ini akan jadi rekam jejak kita. Jadi kita udah naro. Nah sekarang mudah-mudahan teman-teman lain naro batu yang lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik ya. Salah satunya tadi di address khusus Bapak Ibu Hakim yang mulia. Kayak mohon untuk lebih progresif begitu ya Pak ya. Betul, dan akan menjadi catatan manis ya untuk perjalanan sejarah ya kalau yang Pak Pandu sarankan tadi kejadian. Mungkin itu dulu, kita akan ketemu lagi. Saya berharap Pak Pandu mau meluangkan waktu lagi Pak di lain kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kasih pencerahan buat publik, khususnya anak-anak muda ya yang biasa nonton YouTube. Bang Eson, makasih. Ya, makasih Mam. Sekali lagi, Pak Pandu, makasih. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Please leave a message.